Piala Dunia 2022. Siapa nih yang main nih? Timnas Argentina lawan timnas Prancis. Mulai ya. Kira-kira kapan? Ini pertandingannya hari Minggu ya, tanggal 18 jam 10 malam. Jam 10? Ya, Bukan jam 2? bukan. Ini Waktu Indonesia bagian barat. jam ramah bagi orang Berarti Indonesia. 18 malam. Bukan 18 dini hari. Jam 18 Bukan malam. 19 ini hari. Oke. Ya. Jadi gimana? Kesan Piala Dunia menurut saya ini yang paling seru. Biasa aja. Karena nggak ada timnas Italia, guys. Maklum tifosi. Apa karena nggak ada timnas Italia bisa jadi kayak gini? Tahu ya Mas, kayaknya saya kan pecinta Italia ya, apapun yang berbau Italia jadi ya. Kalau nggak ada Italia itu kurang seru. Italia itu boykot Piala Dunia tuh. Ya pendukung LGBT, terus ya menolak pekerja yang meninggal. Nah itu dia boykot, memutuskan boykot Piala Dunia dengan cara tidak berpartisipasi. Valid Gitu. tidak itu? Insya Allah valid. Pendapat pribadi. Ya, secara teknik kan jelek juga, nggak usah dibahas lah Italia, nggak usah dibahas yang nggak ada gitu. Ya, sudah. Cocok. Mantap nih. Cocok. Captionnya akun siapa itu kemarin? Ya sudah. Lalu gimana nih? Kita ngomongin Argentina. Siapa yang jagoin Argentina ini? Saya. Prancis? Saya Argentina. Berarti Gimana ada ini? Tanya apa lu? Berarti mayoritas Argentina semua. Ya, Saya nggak dukung siapa-siapa sih. karena yang didukung biasanya nggak ikut main ya. Ya itu tadi. Oh ini dua orang ini tifosi ini. Katanya nggak boleh ngomongin yang tidak Iya, ada. Kita ngomongin yang ada aja. Langsung dari Argentina ini sejak bergulirnya kompetisi, sepertinya memang sudah digadang-gadang jadi calon juara. Ya, tapi di laga pertama kalah ya. Sangat-sangat Sangat-sangat menyedihkan. Nah, kalahnya lawan Arab Saudi. Kalah doa itu. Kalah doa. Minumnya bukan air zam-zam tuh. Biasa baris saf ya katanya ya. Baris saf itu. Tapi setelah kemenangan Arab Saudi itu muncul kan kayaknya memang yang jadi highlight di pertandingan itu kan pelatihnya Arab Saudi tuh. Oh, yang di ruang ganti. Nah, yang Ya. di ruang ganti yang viral itu yang Do you feel we can come back? Ya. Apakah kamu cuma ngincer kaosnya Lionel Messi? Gitu. Emang ngomong gitu? Iya, nah pengen ngincer Lionel Messi, yo jalur tangan tangannya jalur foto wae wes. Nggak usah main. Iya. Nah, Tapi ternyata setelah dipanas-panasin seperti itu pertandingan jadi berbalik toh. ya. Ya, terus gimana? Mana piye? Lah kan setelah Arab Saudi Kan setelah Arab Saudi kalah Nah, ya. Arab Saudi kan kalah terus comeback. Nah, kalah akhirnya comeback. Argentina membenahi diri toh. Yes. Nah, itu gimana jalurnya menuju ke final itu? Apakah memang digadang-gadangnya itu benar? Ya memang benar sih digadang-gadang menjadi final, Penontonnya kan tapi juga begadang juga kan. Ya, betul. saya agak ngeblank dikit itu tadi. Ya, nek dilihat-lihat emang secara dari permainan memang kayaknya memang terguncang ya. Ya sapa sih kaget juga, nggak tahu juga kan sekelas Arab Saudi tiba-tiba kok bisa ngalahkan Argentina. Tidak ada sejarahnya. Benar. Terus pembenahan mungkin Lionel Scaloni udah tahu ya secara taktik. Kemudian istilahnya oke lah pembenahan dimulai dari lawan Meksiko. Meksiko menangnya berapa? 2-0 ya? 2-0. Nah, 2-0. Terus lawan Polandia yang ada Lewandowski-nya pun juga bisa di rumah 2-0. Nah, dari situ pun udah kelihatan bahwa Argentina mulai membaik disusul dengan membaiknya mental dan juga kepemimpinan dari Lionel Messi. Nah, sampai sekarang pun Messi pun udah mencetak 5 gol, Mas. Top skor sementara. Yes, bersaing sama Mbappe. Sama top assist juga 3 sama kayak Harry Kane. Harry Jadi Kane persaingan Ini kan bagus tuh. udah pulang. kan udah nggak main Inggris nih kalah sama Prancis. Football bukan is coming home, tapi football is going home. Nah, pulang lebih dulu ya. Maaf ya pendukung Inggris ya. Tidak jadi coming home. Itu. Cuma berjarak 1 penalti atau. Cuma kalau tetap kalah ya sama. Mainnya kan aja. lebih bagus Inggris juga. Kan? Nah, itu tapi kan kelebihan Prancis juga. Peter Drury pernah mengatakan di PES, nearly is nothing. Nah,
Ya. Bahasa Jawanya apa, Mas? Wes balik bro. Tas bro, Argentina bro, bahasa Inggris gimana Ya, ya? ya. Sebagai tifosi Italia, Gimana? Apa ini? Tidak relevan. Mbak. gimana pandangan sampean lihat? Saya sempat seneng ya pas Argentina kalah sama Arab Saudi karena rekornya Italia kan masih aman. Oh, Ya. iya. Gitunya Gila, masih itu aman. Argentina tuh membuntuti Italia. Italia kan rekornya terpanjang tuh 37 ya. 37 38. 37. Argentina mentoknya 36. Maksudnya kalau misalnya nggak kalah dari Arab Saudi, dia bisa menyamai Italia. Melebihi bisa, Makanya berarti. bisa. Tapi gara-gara kalah lawan Arab Saudi, Italia masih aman. Terima Meskipun kasih, ikut di Alan Piala Dunia, Basakan. tapi rekornya aman. Syukron kafir. Hah? Syukron. Bahasa Arabnya terima kasih. Syukur, terima kasih. Ahlan bahasa. Nah, ini anak pondok nih, anak pondok. Enggak juga dong nih. Berlanjut ke babak 16 besar ya Argentina. Lawannya Australia. Walah itu mah. Ini di atas kertas mudah ya. Skornya 2-1. Tapi secara permainan bisa mengimbangi nggak itu si Australia? Ini kan mewakili Asia nih. Ya. Saya sempat dukung ini karena membawa nama AFC itu. Ya. Ayo Australia walaupun bule tapi bawa nama Asia saya dukung. Tapi di laga itu kalau menurut pandangan saya ini ya Lionel Messi benar-benar kelihatan bersinar banget sih. Kayak Australia tuh susah buat ngeberhentiin Messi. Jadinya secara kualitas memang kalah Australianya dari Argentina. Dan faktor mental habis kalah itu mereka kan terus harus menang. Makanya bisa menang meskipun menang tipis ya di Australia. Bahkan waktu lanjut ke perempat final juga kan Argentina harus babak adu penalti ya. Ini yang lebih seru ini. Karena Messi ngamuk-ngamuk itu. Saya nggak pernah lihat Messi yang sekalem yang semua idola itu dia sampai miso-miso di depan kamera. Kira-kira sebabnya apa? Karena Ngopo? Van Gaal-nya lebih miso-miso lagi. Van Gaal-nya Coba lesu. dijelaskan. Apa yang membuat Messi sebegitu murka kalau tadi kan Mas siapa namanya? Kocok dewe lali. Mas Ula. Ya. Mas Ula. Ya. Messi sebagai idola semua bangsa Ya. yang dikenal kalem Ya. di pertandingan itu mengeluarkan naganya. Oh. Apa ini, Pak? Saya sih tidak tahu kepribadian Messi gimana ya, tapi melihat build up menuju pertandingannya ya. Itu kan si Louis van Gaal, si siapa Belandanya itu mengatakan kalau dia itu sangat optimis, sangat bisa menjadi juara dunia. Dan kalau mau mengalahkan Argentina, kuncinya dibawa ke adu penalti. Gitulah. Dan di sepanjang pertandingan kan tensi panas sekali tuh. Ada yang sampai momen Abdul Lestalu itu. Nendang Paredes ya, Paredes. Nah, itu. Nendang ke best of. Itu kan kalau Abdul Lestalu di kartu merah ya. Ya. Itu kan nggak di kartu merah. Itu Bukan kartu wasitnya. Wasitnya kan berarti kan mungkin wasitnya juga jadi korban meso-mesonya Messi juga itu. Tapi kan akhirnya wasitnya dipulangkan Nah, katanya. itu kan kontennya panjenengan. Tapi kan di laga ini Ya. wasit Antonio Mateuleus dari Spanyol kan cetak rekor. Oh, kartu terbangnya. Iya, sejumlah 17 kartu kuning dan Padahal- 1 kartu merah. Padahal dulu pas wasit timnas Indonesia tahun 2016 dia nggak ngeluarin kartu sama sekali. Siapa tuh? Mateo Lajos. Wow. Itu kayak kontenmu juga. Tapi terlepas dari itu kan memang kalau sebetulnya Argentina kan punya peluang nggak perlu sampai perpanjangan waktu dan adu penalti ya karena Iya. kan mereka di awal babak kedua kan udah unggul 2-0. Tetapi ya mungkin karena faktor mental mungkin ya agak-agak drop permainannya. Bayangkan seorang Weghorst jadi super sub Belanda ya. Itu flop di Burnley itu. Bener aja degradasi loh Nah, dari Liga saya Inggris. nonton Burnley soalnya. Itu kan sangat-sangat nggak make sense gitu kan kalau misalnya kita lihat kok bisa Weghorst jadi super sub di laga itu. Jadinya aneh aja. Cuman kan memang kalau misal Van Hal yang cyber duluan ya pralaga itu kan memang Messi kan selebrasinya gini ya. Nah, Iya. itu kan setelah ditelisik lebih jauh lagi. Ternyata kan dulu idolanya Riquelme. Riquelme. Dizolimi sama Van Gaal. Iya, Iya. waktu Riquelme main di Barca. Ngomong apa Van Gaal soal Riquelme?
Enggak, bukan ngomong. Bukan ngomong. Riquelme itu sebenarnya pemain yang punya potensi, Ya. tapi di Barcelona sama Van Gaal nggak dimaksimalkan. begitu. Hanya banyak menjadi cadangan. Saya Van Gaal itu kira kan yang benci banyak gitu Van Gaal. saya kira adu psikis dulu sebelum pertandingan ngomongin Riquelme gitu. Enggak, cuma ini Mas. Jadi sebelum pertandingan memang Van Gaal ini kan ada konversinya ya. Itu kan beberapa legenda Belanda terus Van Gaal itu istilahnya mengunderestimatekan Argentina. Ya. Meremehkan karena taunya Argentina itu bisa bermain dan hidup cuma lewat Messi. Nah, itu dia sumber petakannya di situ sebenarnya. Messi amarahnya itu lewatnya di situ. Kita kalau istilahnya Belanda kalau bisa mematikan Messi, nah Udah selesai. dah. Nah, Tapi ternyata di lapangan berkata lain, harus pakai adu penalti. Nah, sampai pun ada cyber antara Nicolas Otamendi yang mengejek pemain Belanda kan. Iya. Karena sebenarnya sebelum penendang terakhir bukan ya, Lautaro Martinez dulu. Ya, Nah, itu kan sempat diejek sama pemainnya Belanda kan. Sempat ada semacam serangan entah verbal atau nggak tahu ya. Akhirnya Lautaro Martinez mencetak gol dan dibalas selebrasi mengejek dari Nicolas Otamendi. Bahkan kalau kita lihat di gol pertamanya Argentina, siapa ya yang nyangka Nahel Molina nyetak gol? Seorang bek kanan nyetak gol di depan kotak penalti. Karena kan strateginya Belanda kan memang marking Lionel Messi dan siapa satunya striker Julian Alvarez. Jadi itu kesalahan Van Gaal juga. Makanya kan ada perubahan. Padahal Belanda kalau lihat babak pertama dia satu tendangan tidak mengarah. 0 on target. dari sini kita bisa belajar. Apa-apa. Jangan mengunderestimate lawan. Oh, ini juga istilahnya Belanda pada saat itu turnamen besar pertamanya ya kalau nggak salah Piala Dunia 2018 apa ikut po? Enggak loh. Sok-sokan Euro nggak ikut juga kan? Euro nggak ikut. Nah, 2 kali malah ya. Cuman kalau berdasarkan data kan memang sejak ditangani oleh Van Gaal kan Belanda nggak terkalahkan dalam 19 laga. Jadi kalau optimis memang wajar. Cuman kan yang Messi nggak sukanya kan cybernya agak di atas tifat meremehkan sekali gitulah ke Messi dan juga Argentina. Makanya dibalas dengan aksi-aksi kayak gitu. Buktinya ketika Argentina lawan Kroasia di semifinal kan beberapa bahkan sama pelatihnya Kroasia yang Zlatko Dalic itu dia respect kok pas wawancara dia jabat tangan terus sama pemain lain kayak Luka Modric itu juga berpelukan kok nggak ada masalah. Bahkan sampai ke ruang ganti toh Ya. pas Ya dikatakan bodoh itu Belanda itu. Messi sempat katanya kalau dalam bahasa Spanyol ya kalau nggak salah itu mengatakan salah satu pemain Argentina Belanda yang lewat tuh dikatain bodoh kok. Puta. Laputa. Itu ada yang bilang world Wegos. Nah, Tapi kan itu katanya ya Wegos tuh niatnya mau minta foto sama tuker jersey, cuma kan karena tensinya tinggi ya, habis sudah terbawa. Ya, karena ya Messi habis diremehkan kayak gitu, Argentina juga kan urusan negara ya harus membela ya, jadinya dia ngejek katanya bodoh itu ya sama Wegos. terus ketemu sama akhirnya Kroasia di Iya, semifinal. Mas ngomong. Saya enggak di universe lain. Oke lanjut. Ini sama siapa tadi? Kroasia. Semifinal. Kroasia. Ini Kroasia menurut saya juga sedikit ya walaupun di 2018 jadi runner up tapi di 2022 ini agak mengejutkan juga. Kalau menurut saya loh ya. bersama Maroko ya. Ya Maroko itu genah itu genah. Genah itu Pak. Karena kan Kroasia ini ngalahin Brasil di perempat final kan karena adu penalti juga. Brasil kan juga awal kompetisi ini Dijagokan. juga dijagokan karena sempat membawa 26 pemain bintang semua yang bisa dibagi 4 skuad itu konten saya. Ternyata. Perang adu konten ini ya. Oke, bentar lagi keluar kanan saya, bentar lagi. Tapi juga hebatnya Brasil, Portugal, dan juga Prancis ini kan sebagai tim pertama yang lolos kan dari babak ke fase grup ya, dari fase grup kan. Cuma kan pada akhirnya hanya siapa? Gak ada yang lolos sampai final ya. Prancis aja. Prancis ya. Prancis kalah sama Tunisia loh. Tapi kan dia udah Oh iya, dua laga ya benar-benar. udah duluan. Ya. Cuman Prancis aja sih yang mau final. Nah ini gimana nih lawan Kroasia gimana ini Argentina?
Kalau lawan Kroasia sebenarnya dilihat memang kemarin ya itu sudah banyak memprediksi sih sebenarnya Mas, bahwa yang bakal menang kayaknya ini Argentina nih, anti klimaksnya dari Kroasia karena pemainnya dari taktiknya Zlatko Dalic aja secara penguasaan bola lebih banyak dikuasai oleh Kroasia. Sementara kalau dilihat kemarin gol-golnya dari Argentina sendiri lebih banyak dari counter ya kalau nggak salah ya, karena apalagi lewat gol-gol cepat dan juga kemarin memang pembuktian bahwa kualitas dari seorang Lionel Messi yang sudah berumur 35 tahun bisa melewati back tangguh sekelas Joško Gvardiol yang katanya back terbaik di Piala Dunia 2022 memang membuktikan bahwa Argentina bisalah mengatasi perlawanan dari Kroasia yang katanya alot bahkan bisa mengalahkan Brasil. Gimana Mas? Ulang. Ya beruntung saja lah itu. Kok Enggak. beruntung kok sampai 3-0 itu gimana ceritanya? Kelihatan Tapi beruntung ini karena kipernya Livakovic main bagus pas adu penalti ya terus Kalau masalah siapa? Argentina Kroasia itu kan serangan pertamanya Argentina itu. Sebelumnya kan yang megang pertandingan Kroasia. ya. Terus tiba-tiba ada si Enzo Fernandez kelihatannya umpan lambung ke Messi, Alvarez yang tabrakan sama Livakovic yang nggak salah apa-apa sebenarnya itu. Penalti ya udah. Itu juga sempat jadi ini sih kontroversial sih. Ya. Modric kan menyalahkan wasit kok kayak gitu aja penalti padahal kalau dilihat dari tangan ulang kan bolanya kena kiper. Ya dulu. nggak ngapa-ngapain. itu sempat lihat VAR nggak itu wasitnya? Enggak sih. Waktu itu enggak. Makanya kan diprotes sama Modric juga. Itu katanya itu adalah wasit yang jadi bencana bagi Kroasia. Nah gol kedua juga gol nemu kan si Alvarez dribble sana sini bentur back lawan. Itu nggak jatuh nemu ke dong. kaki. Dia sangat baik dari setengah lapangan loh. Waduh. Bolanya kalau nggak ketemu back lawan apa lari ke kakinya dia ya? Teori macam apa? Ini kok kayaknya kebawa ke permainan yang biasa kita mainkan ya. Kalau misalkan sampean lihat dari pola itu kan berasal dari sepak pojoknya Kroasia. Alvarez tuh posisinya di tiang dekat gawang, yang dekat kiper sebelah kiri ya. Itu dia di situ. Terus waktu Kroasia udah ngumpan, bolanya kan liar. Dia tuh langsung ke depan, terus kena ke kaki dia counter dari lini pertahanan Argentina sendiri loh. Itu gol beruntung dari mana ini kok Dia itu giring-giring? bagus golnya, tapi kan beruntung sekali lagi. Ya enggak dong, dia ngelewatin 3 pemain loh. Semua gol kamu sebut beruntung aja. Kan gini, kalau berarti kan orang beruntung tuh berarti kan orang paling nomor 1 dunia. Orang pinter kalah sama orang beruntung kan. Ya. Nah. Ya wes menang, tapi bagaimanapun Argentina menang, udah lolos final nih. Tapi aku kok kasihan sama backnya Kroasia yang diceng-cengin sama Messi itu. Gvardiol. Iya. Itu padahal katanya Iya, back salah satu back terbaik di Piala Dunia kali ini. Bahasanya itu Back mahal. di ayam-ayamin ya. Terus Ya mayamin istilah mana ini? Istilah ramai media sosial. Ayam. Terus gimana? Gitu doang. ya udah, aku merasa kasihan aja. Tapi Bagi gini yang Mas, nggak tahu bola itu kasihan. itu kan dibanderol katanya sampai 100 juta euro. Tapi setelah diayam-ayamin tadi katanya sama Messi, Turun harga. Itu pasti City. Ya, bener nggak sih? City ya. Dia kemana segitu harganya. Main di mana itu? RB Leipzig Di Leipzig. Ya. pasangannya back terbaik dunia ya katanya ya. Oh, yang Loven, Dejan Loven. X Pemain terbaik. Bano. Ampun, istilah apa ini? Oke, sekarang akhirnya Argentina menuju ke final. Lawannya juara bertahan lagi. Gimana kansnya ini? Apalagi ini kan Messi kan pernah menyebut ini adalah Piala Dunia terakhir saya dan trofi Piala Dunia yang belum pernah ia pegang sama sekali. Dan ini kesempatan terakhirnya dia. Apakah ada main mata FIFA? Nah itu kan sempat ramai juga loh. Katanya bolanya khusus, sepatunya khusus. Iya, terlalu banyak konspirasi dan teori ya. Argentina Itu juga dari Argentina katanya. Aduh. Jangan-jangan itu konten. Katanya Messi anak emasnya FIFA. Katanya kan FIFA nyeting ini Argentina biar juara Piala Dunia kan katanya. Apalagi di game FIFA juga katanya anu ya. Game sport. Jadi teman-teman Argentina jangan diprediksi. jangan salah karena kita memang penganut teori konspirasi sebenarnya. Saya menganut bumi datar. Bola itu nggak bulat bro. Bola itu datar. Kalau yang soal bola diganti untuk final itu beneran?
Kalau di semifinal kan kemarin Dandi kan ya, bukan Al Rihla. Oh Ya, iya. Al-Harim. Al-Hilm. Biasanya kalau di final itu bolanya emas. Bolanya itu bukan emas, Iya tapi nggak sih? agak kayak Ada remang-remang aksen. gitu. Tapi kita harus bangga yang bikin Indonesia loh. Katanya. Itu karena tenaga kerja murah itu. Saya nggak komen. Kayak itu kayak Aman. Kritikan pemerintah ini. Kan kita juga dihargai murah kan. Tapi kan itu sudah dibantah katanya yang dibuat Indonesia itu hanya untuk properti dan merchandise. Yang asli untuk bola Piala Dunia yang dimainkan di lapangan itu bikinan Adidas di Jerman sendiri. Soalnya kan ada apa ya, waktu itu kan sempat beredar foto kalau bolanya dicas ya. Karena Iya, untuk Pak? dicas. Dicas? Ya, karena untuk teknologi yang dibutuhkan pekat, teknologi garis gawang. Nah itu makanya juga golnya Ronaldo yang dianulir, bukan dianulir sih, yang dianggap golnya Bruno Fernandes itu kan berasal dari situ juga. Air of God. Ternyata bukan MotoGP aja yang pakai elektronik. Kan itu juga di yang apa laga Jepang lawan Kroasia ya? Spanyol. Oh, Spanyol. Spanyol. Itu kan kalau nggak salah ya, itu 1,8 mm. Itu kan tipis banget. Ya, hairline. Wah itu kayak anime blok banget ya. Iya. Makanya itu kan katanya sih kan teknologi merusak kontroversi dan keindahan dari sepak bola. Tetapi kan kayak badminton kan ada apa namanya? Eagle Eye. Oh, kayak- Itu film mas. Itu film mas. ada challenge itu loh. Nah, kayak gitu di volley juga ada. Bola kan mulai bergerak ke arah yang Ya. memakai teknologi. Tapi cepat. Liga 1 belum. Liga terbaik loh. 20 tahun tertinggal. Liga terbaik. Anda ini meremehkan sekali. Setiap hari adalah match day. Iya. Mohon diingat namanya Najmul Hula. Ampun. Gimana versus Prancis ini? Ya, iya. Peluangnya 50-50 kalau menurut saya. Ya final kan ya. Ya, 50-50. karena sama-sama kuat ya. Kalau Ini, misalkan ini Maroko juga- yang masuk final itu Benar ya, cukup agak-agak membingungkan ya. jomplang. Di Argentina ada Messi, di Perancis ada Mbappe. Dua tim dengan pemilik Qatar. Sama-sama main di PSG, sama-sama jadi top scorer. Nah, terus gimana ya? Mungkin dari tim yang pecinta PSG mungkin bisa jadi terbelah. Karena Ya. ada yang mendukung Messi, ada juga yang mendukung Mbappe. Tapi kayaknya banyak kan Messi deh. Bisa Iya jadi. sih. Cuman kan cyber dari pemain-pemain Prancis mulai bertebaran ya. Kayak Theo Hernandez, backnya AC Milan tuh katanya kan kami di Wah ini pendukung klub lawas ini, orang lawas ini. Gejala apa ini? dia ini pendukung AC Milan ya. Wong lawas. Kayak kan dia kami tidak takut Messi. Mulai ada cyber nih dari pemain Prancis. Tetapi ada juga yang bilang kayak Griezmann kami menakuti Messi. Jadi kayaknya masih harus disinkronkan untuk cyber nih para pemain Oh, nggak Prancis satu nih. grup WhatsApp waktu itu. Briefingnya nggak kurang. Nah, takutnya nanti kayak Belanda. Nah kan Theo sama Griezmann kan pernah selek. Gara-gara apa? Dulu sama Atletico tuh udah ada Griezmann belum? Masih ada Griezmann belum? Aduh, mulai. Mana nggak tahu saya. Konspirasi buatan nih. Namanya juga Milanisti. Waduh. Ya. Terus Ini juga ini mas. Kalau misalkan Argentina juara, berarti Messi nanti sahih sebagai satu-satunya GOAT. yakin. Loh, sekarang gini, Ronaldo udah kukut. Nah, ya toh. Satu-satunya gelar yang belum diraih apa? Piala Dunia. Fans Ronaldo didengarkan ya. Aku cinta Bang Bro. Pemuja Bangdo ya. Tapi kan kalau misalnya Messi mendapatkan trofi Piala Dunia, satu-satunya trofi yang belum pernah dimenangkan, ya otomatis debat GOAT ini kan sudah ketahuan siapa pemenangnya lah. Iya. Tapi Ronaldo belum memutuskan untuk pensiun loh. Ya kabarnya pun bisa mau ikut Euro 2024 di Jerman. Berarti kan usianya berapa? 39. Tapi susah dibayangkan lah. Sekarang di klub mana sih? Bah, Sekarang dia pengangguran. pengangguran bro. Di umur 37. Dia pengangguran, duitnya lebih banyak dari kita di kuliah. Followersnya aja 500 juta. Wow. Ya memang kalau perdebatan Messi dengan Ronaldo itu
ora entek. Yes. Nggak ada habisnya. Tapi ya mungkin kalau dari segi kebanggaan trofi mungkin Messi ada peluang ini di sini untuk mengangkat Piala Dunia yang Ronaldo belum pernah. Ya, dari statistik di Piala Dunia pun juga berkata demikian, Kang. Karena Messi tercatat kurang lebih 9 sampai 10 kali man of the match di Piala Dunia total. Terbanyak. Total terbanyak sampai sekarang. Terus melewati rekornya Gabriel Batistuta untuk top scorer Argentina di Piala Dunia sampai 11 gol. Dengan demikian pun Penampilan terbanyak di Piala Dunia juga. nah, nyamai Lothar Matthäus ya. Gila emang. Kurang apa lagi coba? Yang kurang trofi Piala Dunia. Kok kayak gampang banget loh Messi. Alien loh. Alien loh. Legend nih loh. Olinya Sebetulnya- FIFA ini loh. Olinya FIFA. Aduh. Sebetulnya kalau menurutku perdebatan itu udah selesai meskipun Messi nggak juara. Karena Ronaldo kalau kita lihat kualitas skuad Portugal dengan Argentina pun ya seharusnya Portugal kan lebih muda ya. Apalagi banyak pemain muda yang mentereng lah kayak Joao Felix, terus ada Wingernya AC Milan loh, wingernya AC Milan. Siapa? Rafael Leao. Hah? Wingernya AC Milan itu Portugal loh. Oh iya. Rafael Leao. Calon GOAT itu. Sementara Ronaldo kan Jauh ya. belum bisa ke final aja deh. Messi kan nggak pernah waktu 2014 dengan ya memang bad luck aja ya karena strikernya Higuain ya. Nah, nah, betul kan? Sekarang kan ada Julian Alvarez yang masih muda banget. Panas lagi. Ya lagi in juga sama Manchester City jadi potensinya gede. Kalau Ronaldo kan dengan sejak dia di prime time-nya sampai sekarang udah tua, dia ke final aja nggak pernah kan. Pencapaian terbaik kalau nggak salah Euro. kan Piala Dunia Mas, Semifinal. Euro. Semifinal 2006 kalau nggak salah ya. Iya. Waktu penaltian lawan Oh yang di mana tuh? Yang di mana itu? Inggris lawan Inggris. lawan Inggris. Tapi itu di perempat final lawan Inggris ya. Ya. Semifinalnya apa Itu ya? juga melahirkan gol perdana Ronaldo ya waktu Ya. itu umur 21 tahun kalau nggak salah untuk Portugal juga. Cuma kalau kita lihat kekuatan timnas Prancis ini memang nggak bisa dipandang sebelah mata karena dari belakang, tengah, depan itu semuanya hampir merata. Walaupun absennya Karim Benzema, tapi akhirnya Didier Deschamps pun mempercayakan lini depan ke Olivier Giroud yang katanya hanya berselisih 1 gol dengan top scorer di Piala Dunia ini Mbappe. Mereka ada juga 4 gol. Olahannya siapa itu? Ada apa dengan Giroud ada apa? Ada apa? Olahnya Pioli. Tapi pernah ada nggak juara negara yang bisa juara back to back Piala Dunia? Pernah. Ada. Itali maksudnya kan. Masa? Iya ada pernah. Brazil sama Italia. Brasil. Brasil, Itali, Belanda, Belanda itu juara tanpa kota itu. yang back to beruntun. yang back to back finalnya ding. Jerman? Juara tanpa Jerman kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kan yang kalau back to back Back to back final ya. yang pertama kan Itali kalau Itali. nggak salah tahun 1903 34 sama 38. 34 sama 38 Brazil Waktu 58 awal-awal. 62. Awal. Tahun penjahat masih penjajahan. masih Mas, 38 ada Indonesia. Tahun 38. India Belanda overprod lah. Ya sudah, kita wes Belum Prancis kan belum nih. nanti kita bahas selanjutnya. Oh, Ini gitu. sudah terlalu panjang. Oh, Ini. ya. Oke, baiklah. Sudah terlalu panjang. Jadi langsung aja. Juara Piala Dunia 2022. Argentina. Argentina. Argentina dong. Argentina. Prancis. Dah, kita aja. Jangan lupa subscribe. Dah. Ya. Ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.